Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfian Sidik. Ingin mereview proyek saya, proyek UAS mata kuliah pemrograman web yang ditugaskan oleh Kak Rahayun tentang pembuatan blogger sendiri atau portofolio web yang responsif dengan menggunakan template-template yang tersedia di framework seperti Bootstrap, School. Untuk proyeknya saya memilih dengan tema hitam. Dan sebelum kita ke Visual Code, mungkin ada yang belum tahu cara menghubungkannya ke Visual Code. Kita ke filenya dulu, terus kita klik yang di atas file kita, terus kita ketik cmd saja, dia otomatis akan terhubung ke terminal. Nah terus kita cukup klik kode spasi titik, dia akan otomatis terhubung ke Visual Studio Code. Oke, untuk penjelasan tentang web yang saya buat, saya memilih dengan tema-tema hitam karena menurut saya hitam warna yang saya sukai dan sedikit estetik menurut saya. Oke, untuk kita melihat tampilan web kita bisa mendownload extension yang namanya Live Server. Nah, kita bisa mencari Live Server. Kita bisa menginstalnya di sini. Nah, ini supaya kita mudah untuk mencari atau melihat tampilan web yang kita miliki. Oke, cukup itu saja. Dan kalau sudah terinstall Live servernya, otomatis bisa dia kebuka Go Live-nya. Untuk kita menampilkan contohnya, kita tampilin webnya ya. Kita cukup klik ini. Nah, seperti ini. Right. Nah, dia akan kebuka secara otomatis langsung ke project apa yang kita buat. Nah, untuk pembahasan yang pertama yang ingin saya bahas yakni tentang title yang saya miliki. Adapun yang mana sih yang disebut dengan title? Adapun yang disebut dengan title yakni project UAS yang saya miliki di sini terletak pada elemen title paling atas yang dimiliki oleh web saya. Nah, yang kedua, favicon atau biasa disebut dengan favorite icon. Nah, yang ini bisa kita create atau dengan elemen link rel, sort icon, wrap, aset gambar yang terletak pada file aset, image yang terletak pada di dalam file aset dan bernama image. Bisa kita cari atau kita pakai slash, langsung dia akan otomatis masuk. Nah, yang kedua yakni tentang foto yang saya pakai yakni saya cuma edit simple menggunakan Canva dengan background laptop yang udah saya custom. Nah, adapun sebelumnya untuk Google Font Link, apa sih yang dimaksud dengan Google Font Link? Google Font Link ini biasanya dipakai programmer untuk mengambil fonts yang dimiliki oleh Google dan di copy linknya, biasanya dicari di Google terus di copy linknya aja ke style CSS-nya biasanya. Oke. Dan yang ke ini tempatnya figure saya kasih elemen figure dan disinilah foto saya masukin. Oke. Dan apa sih ALT itu? ALT itu yakni keterangan kalau gambar kita itu tidak bisa diakses oleh pengakses, misalnya ke web kita. Misalnya gambar kita itu tidak bisa diakses, maka dia akan keluar dengan pernyataan nama saya Sidik gitu. Untuk ini atau headline yang saya buat tentang nama saya dan keterangan elemen fee mahasiswa aktif. Alright. Seterusnya email saya, nih email yang saya buat. Oke, cukup simpel sih. Nah,
sebenarnya bisa kita hubungkan email ini tersebut ke email kita, atau secara tidak langsung pengakses bisa memberi kita masukan tentang web kita. Misalnya untuk fungsi href nih, link atau elemen yang terhubung ke suatu button yang kita buat, untuk pengakses bisa menuju link yang kita tujui tersebut. Sama seperti ini juga nomor nomor HP saya sebenarnya bisa kita taruh untuk pengakses tersebut bisa memberikan telepon atau sebuah kata-kata mungkin. Untuk birthday juga cukup simpel, tinggal copy saja karena elemennya sama. Tapi tidak dengan ikonnya, icon box. Apa sih icon itu yang ada pada websitenya bang? Nah yang ini icon kecil. Nah pakai apa sih buatnya bang? Biasanya pakai Adobe Illustrator, bisa pakai Canva yang udah jadi. Nah ini locationnya. Yes, okay, right. Simple sih, right. Untuk penjelasan kedua yakni tentang testimoni atau my project yang saya bikin, saya bikin ya, tentang Canva desainer Canva dengan project dari klien yang membutuhkan jasa desain. Seperti teman saya misalnya membutuhkan desain untuk timnya ya, yang jago marketing, ada juga udah saya taruh fotonya nanti. Desain UI UX misalnya, desain UI UX itu apa sih? Desain UI UX itu yakni desain dengan pengembangan sebelum di coding dia didesain dulu. Misalnya perancangan aplikasi atau web dengan tanpa coding, misalnya bisa juga dia tinggal diubah-ubah aja. Nah, affiliate promo, adapun my project saya ini sekarang saya menggeluti bidang affiliate yang ada di TikTok, mengaffiliate penjualan di TikTok dengan mendapatkan komisi dari produk yang saya promosikan. Misalnya kita promosikan produk orang random, terus kita bikin video periklanan dan kita dapat komisi kadang tidak tentu dari toko yang sudah menerapkan berapa persen yang kita dapat. Nah editing saya juga sering ngedit video dengan AI dan CapCut. Dan kenapa dengan AI? Karena sudah tersedia secara online langsung tanpa kita perlu menginstal perangkat lunak. Nah ini juga testi dari teman-teman saya, Muhammad Haris. Ini dengan membuat website blog sangat terkesan elegan karena sudah saya mengklaim warna hitam menurut saya terlihat estetik dan simpel. Nah dari Irma Rizky Ramadhani, dari Iza juga, dari Salman. Oke. Ya, untuk klien ini apa sih bang? Klien ini yakni seseorang yang menyuruh saya untuk mengembangkan proyeknya, misal seperti PT Hidayah. Nah ini setahu saya namanya desain UI UX, yang udah saya taruhin linknya dan kita terhubung langsung ke sana. Oke, cukup simpel sih sebenarnya untuk yang saya buat. Nah dia akan terlihat seperti rancangan aplikasi kantor. Nah ini misalnya, nah go it. Di sini sebelum dibuat untuk coding biasanya dibuatkan seperti gini. Nah sign email, nah progress team tuh PT Hidayat sukses misalnya. Tuh sebelum di coding dia dibeginikan duluan. Oke, kita kembali aja. Oke, untuk yang kedua yakni saya mempunyai project pada bulan Mei, yaitu membuat blog portofolio tentang bakal calon kades desa, yaitu Bapak Ivan Adita, yang saya bikin menggunakan WordPress dengan hosting gratis yang dimiliki Avantiawan.
cukup simpel sih sebenarnya. Udah saya sambungkan juga. Terkesan lama. Oke, dia otomatis langsung menuju link yang kita tuju. Nah, seperti ini. Saya juga menggunakan template dari WordPress sedia. Saya juga sudah meresponsifkan link-link yang saya buat di sini. Nah, seperti tentang Ganesha ini sepak bola yang berada di desa Kekait, tentang Ipan Aditya bakal calon kepala desa. Nah, ini pendapatnya. Oke, cukup kembali. Oke, untuk ke nabar yang selanjutnya kita akan review resume saya atau riwayat pendidikan. Nah, seperti ini misalnya education. Saya bersekolah dulu di SMPN 1 Gunung Sari. Pengalaman di sekolah menengah pertama banyak sekali dengan bakat public speaking yang saya miliki. Oke, yang kedua yakni SMA 1 Gunung Sari tahun pelajaran 2019 sampai 2022. Banyak momen yang saya lewati yakni dengan adanya pandemi dan membuat saya belajar dari rumah dengan online. Yang sekarang nih yakni Universitas Bumi Gora, tahun pelajaran akademik dari 2022 sampai 2026. Pengalaman pelajaran komputer yang membuat saya sedikit bingung karena sebelumnya belum mempelajari hal itu, dan seiring perkembangan zaman saya mengambil jurusan sarjana 1 bisnis digital. Experience yang saya buat yakni web project. Membuat web adalah salah satu calon yang udah saya tampilkan tadi. Logo desain ada juga di portfolio center. Web design ada juga yang udah tadi saya tampilkan. My skill yaitu logo designer, menurut saya akuisisi 80%, iklan 70%, tenis meja, bakat olahraga yang saya miliki yakni 90%, dan WordPress 50%. Oke, untuk elemen yang dimiliki oleh resume saya ini tentang about yang tadi, kayak elemen juga. Misalnya kalau kode banyak seperti ini kita sulit misalnya mencari kode, kita cukup klik Ctrl F bener. Misalnya kita cari apa nih, resume, kita tidak kelelahan. Alright, kita bakal tertuju langsung ke resume-nya, cukup klik cancel saja. Alright, nah ini elemen resume yang pakai seperti biasa H2. Apa sih perbedaan H1 sampai H6 itu? Perbedaannya sih simple. Kalau dari H1 itu fontnya itu semakin besar, kalau dia sampai ke H6 itu fontnya semakin mengecil. Nah, seperti itu. Mungkin biasanya biar estetik dia pakai kayak membesar terus mengecil gitu. Oke, simpel saja. Kita ke pembahasan selanjutnya yakni tentang portofolio atau apa yang saya buat selama ya project-project simple lah. Oke, yang ini yang udah saya buat tadi, desain UI UX, juga desain UI UX, personal web yang menggunakan WordPress, dan di sini logo marketing dari teman saya yang saya buat menggunakan Photoshop. Nih, desain logo arrow marketing, right? Untuk penjelasan kode dari portofolio ke bawah sedikit. Nah, ini portofolio saya juga memakai H2 kelas artikel title. Nah, untuk data filter nih dia bakal ke input dari yang ini, dari semua yang saya post di sini. Oke, simpel saja. Personal web project title. Untuk blog, nah blog boleh kalian lihat tampilan blog
cukup responsif. Misalnya kita lihat untuk blog. Nah, ini desain UI UX yang saya buat, dan ini Figma. Apa sih Figma itu bang? Figma itu kayak desain yang untuk programmer menjadi acuannya, misalnya dengan menggunakan Flutter, dan kayak nge-create backendnya itu aja yang mungkin saya tahu. Desain Diges, desain untuk wallpaper desktop saya. Canva, desain tersebut saya gunakan OpenPC template sesuai dengan tugas presentasi saya waktu itu. Ya, desain AI, foto yang saya kreasikan dengan tema naturalis. Canva juga. Nah, ini desain template simple yang saya buat untuk layar desktop saya. Oke, untuk kontak ini sih sebenarnya simple. Untuk penginputan yang bisa orang kayak memberi saran mungkin, atau login ke backend kita yang kita buat. Nah, sangat simple sih sebenarnya. Ini. Adapun website juga akan tersusun dari atas, mulai dari title, headline, itu gitu lah, kayak hobi kita taruh. Nah, misalnya. Nah, sebenarnya kok nggak ada putarnya sih bang? Putarnya itu bisa dipakai ini juga, bisa ini juga yang dinamakan putar. Nah, putarnya saya buat kayak dia bersusun biar dia terlihat rapi aja sih. Right. Untuk pembahasan seterusnya yakni tentang mana ya? Tentang CSS-nya. Nah, biasa kesalahan kita yakni kalau pemula seperti kita belajar coding, yakni kita meng-create style CSS-nya tapi lupa kita taruhin link dari file HTML kita menuju style CSS, yang kadang membuat error atau dia nggak kebentuk webnya. Nah, seperti ini. Untuk responsif dari web ini, kita bisa klik kanan, ada mousepad kita. Nah, kita bisa klik kanan untuk memastikan apakah bisa web kita ini diakses dari desktop, dari handphone, atau dari tablet. Nah, kita bisa lihat dengan inspect. Nah, seperti ini. Kita melihat tampilan web kita ini di tampilan gadget ya, atau handphone cukup responsif. Kalau kita lihat dari ini, kita bisa geser, ini juga bisa kita klik, aman, right. Oke, cukup responsif. Kita lihat dari resume kita. Oke, responsif. Adapun inspect ini juga bertujuan saat kita kebingungan. Misalnya kita mencari kode apa yang kita inginkan yang terletak pada website tersebut. Kita cukup mengklik kanan, dan seperti ini contohnya, dia bakal mengarahkan kode tersebut ke apa yang kita misalnya elemen education, dia bakal mengarah langsung di sini ke elemen education tersebut. Biasa sih kalau kita kebingungan langsung kita expect biar kita tahu elemen apa sih namanya kalau kita lagi error di website tersebut atau kita lagi kebingungan. Oke, portfolio dia pakai list, web design, right, terlihat rapi. Oke, aman. Untuk blog juga terlihat rapi. Kalau ini sih di tampilan gadget, coba kita lihat di tampilan desktop. Oke. Di tampilan desktop masih aman aja. Oke, aman. Oke, cukup responsif ya kalau saya bilang. Right. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya review dari website portfolio saya, dan ini juga lupa saya taruhin linknya, link icon dari Facebook saya, dari sosial media saya.
dari Instagram. Nah, ini juga ALT-nya nih, penjelasan kalau gambar kita tiba-tiba hilang, dia bakal dikasih penjelasan itu. Oke, kita lanjut ke project yang kedua, yaitu tentang back end atau penginputan database. Kalau saya ambil yang form login umroh nih. Kenapa sih database umrohnya ada dua? Kenapa? Karena saya pakai SAMPP yang pertama, yaitu error, dan databasenya sudah tersusun, makanya saya install lagi SAMPP 2 karena sering mengalami error dan ya cukup lumayan ribet sih. Oke. Untuk tampilan begini, kita sudah open ya untuk untuk file yang dimiliki dari database kita. Oke, kita langsung saja lihat. Misalnya kita coba login di sini. Misalnya kita sebagai adminnya, di mana sih kita lihat kode tersebut atau sandi yang kita buat dari untuk bisa masuk? Oke, kita bisa dilihat di sini. Ini dia. Dia. Oh iya, saya pakai admin, nah, nih, dengan sandi admin. Oke, kita submit, kita coba buka. Oke, login berhasil. Nah, bisa saya disclaimer sedikit. Untuk file seperti ini kita dikasih dari ke arah Hayun dan sering sering biasanya akan kita misalnya meng-create data calon umroh. Nah, data yang sebelumnya ini data siswa, dan kesalahan yang biasa terjadi pada penginputannya ini kita lupa mengganti. Nah, di sini dia guys. Nah, dia. Mana dia? Nah, di koneksinya. Nah, di sini guys. Kalian perlu perhatikan, ini perlu kita ubah dengan nama yang sesuai pada localhost kita. Nah, misalnya umroh 2, kita harus ganti juga di sini dengan menggunakan umroh 2. Biasanya sering mengalami error di sini. Biasanya tidak diubah dan dia tetap bakal kebuka di sininya di form login tuh, tapi tidak bisa lanjut ke halaman ini. Oke, untuk data calon umroh kita penjelasan sedikit saja. Halaman 1, nomor dari umroh, NIS, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor telepon, aksi, dan bagian footer saya menggunakan nama saya itu Alfian Muhammad dengan template by Bootstrap. Right. Nah, dia di sini menggunakan index.php, tidak dengan index.html. Nah, di sini kita bisa seperti yang tadi, hampir-hampir mirip, tapi ini back end. Apa sih perbedaan back end dengan front end? Front end itu tampilannya, dan back end itu yang ada di belakang dari website tersebut atau penginputan yang menuju ke programmer atau yang buat website tersebut. Oke. Nah, di sini coba kita buat. Right. Kita tambah misalnya. Nah, misalnya nomor ID card-nya. Ini juga simple, nomor ID card, laki-laki, tempat tanggal lahir sudah tersedia semua. Oke.
localhostnya di sini. Biasanya seperti saya tadi lupa mengimport file SQL-nya atau database-nya. Nah, ini yang tadi saya cari tuh, admin Yong. Ini yang untuk masuknya itu. Alright. Simple saja sih sebenarnya. Ini juga ada ID in ini, yaitu tipe data yang ada pada database varchar. Alright. Index.php juga. Oke, mungkin itu saja sih penjelasan. Coba kita input menggunakan random, apakah bisa misalnya. Coba nama calon misalnya Salman Jakarta. Laki agama ini juga sudah dibuat bagus. Nomor telepon nah ini dia bakal ke input datanya langsung ke kita yang menjadi backend atau biasa disebut dengan backend developer. Nah, ini misalnya Salman, ini sudah ke input dari sini. Banyak kita temui juga penginputan seperti di e-commerce, banyak lain tempat biasa kita sering temui. Ini Jakarta, dia lahir di Jakarta. Oke. Total data 1. Misalnya kita nge-create lagi editnya untuk misalnya dia backend developernya untuk calon umroh, nama calonnya misal Alvin Hidayat. Tempat lahir Janapria. Alright, tanggal lahir misalnya inilah, simple. Agama Islam, alamat Loteng, nomor telepon. Oke, kita simpan. Nah, dia bakal simpan otomatis di sini. Dengan bisa kita lihat, kalau kita sebagai backendnya, kita langsung lihat apa yang diisi dari data-data user yang ada pada website kita. Oke. Mungkin sekian saja untuk project UAS yang saya buat dengan video YouTube dengan matkul pemrograman web. Saya Muhammad Alfian Sidik mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UAS.